Saya Ilma Pratiwi, Anda ada di mata kuliah Pertemuan 10 bagian 2 dengan tema masih di kesehatan dan keselamatan kerja. Mata kuliah sanitasi, hygiene, kesehatan dan keselamatan kerja untuk pariwisata. Bersama saya Ilma Indriasri Pratiwi. Pertemuan 2 ini kita akan membahas mengenai peraturan perundangan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Pentingnya peraturan dan undang-undang tersebut adalah sebagai bagian daripada pembangunan nasional, gitu ya, supaya kualitas, kompetensi, dan profesionalisme sumber daya manusia itu baik, termasuk di dalamnya berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja gitu. Nah, tenaga kerja ini dianggap menjadi aset yang penting buat perusahaan, karena itu harus diberikan perlindungan. Intinya itu. Perlindungan dari apa sih gitu ya? Dari ancaman, bahaya ataupun resiko-resiko yang mungkin muncul dari pekerjaannya. Nah, melihat hal tersebut, pemerintah akhirnya membuat sebuah kebijakan perlindungan tenaga kerja terhadap aspek K3 itu melalui peraturan perundangan, gitu ya. Yang salah satu usaha untuk mencegah kecelakaan kerja terjadi, dan kalau sampai terjadi kecelakaan kerja itu siapa yang sebenarnya bisa membantu karyawan. Landasan hukumnya sebenarnya kita kalau melihat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 itu bunyinya, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya sebenarnya di dalam pasal tersebut ada kandungan bahwa setiap warga negara itu harus punya pekerjaan yang layak gitu ya. Jadi unsur K3 itu ada di dalamnya. Kondisi kerja itu yang harus kondusif, nyaman, sehat, dan aman itu merupakan salah satu hak daripada warga negara Indonesia gitu. Nah, berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 2 tersebut, itu dibuatlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1969 itu yang tentang ketentuan-ketentuan pokok ketenagakerjaan. Dalam undang-undang ini diatur juga gitu ya tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di pasal 9 dan 10. Nah, undang-undang itu akhirnya diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, kita coba lihat ya di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1996 sebenarnya di dalam undang-undang tersebut juga disebutkan gitu ya bahwa adanya tentang hygiene dan pelaksanaan usaha hygiene gitu, juga berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Lalu kita lihat di tahun 1969 gitu ada konvensi ILO gitu yang juga dia menghasilkan suatu model gitu ya untuk pengelolaan ketenagakerjaan gitu, termasuk pengelolaan kebersihan bangunan gitu ya, terus juga bagaimana soal bangunan tempat orang bekerja itu harus seperti apa gitu fasilitasnya, harus ada ventilasinya, ada udara segar gitu. Terus gimana sih bangunan juga harus punya penerangan yang cukup dan sesuai gitu, suhu dan keadaan yang nyaman untuk orang bekerja. Terus harus punya tempat duduk yang diatur dan disusun sedemikian rupa gitu supaya nggak membuat orang celaka. Juga harus ada air minum untuk yang sehat untuk para pekerja. Terus ada juga perlengkapan mencuci dan sanitasi gitu yang cukup untuk supaya pekerja ini juga tetap sehat. Tersedia fasilitas juga untuk mengganti, menyimpan ataupun menggunakan pakaian yang tidak dipakai pada waktu bekerja gitu ya, dan bisa dipelihara dengan baik. Bangunan yang berada di bawah tanah atau bangunan yang tidak mempunyai jendela harus juga memenuhi standar kesehatan, keselamatan kerja gitu ya. Adanya juga perlindungan untuk pekerja dari bahan, proses, dan teknik yang beresiko dan bisa beracun dan menimbulkan penyakit. Pengurangan atau peniadaan kegaduhan atau getaran-getaran yang memberikan pengaruh berbahaya untuk pekerja. Nah, di Undang-Undang Nomor 13 tentang ketenagakerjaan itu di pasal 86 kita bisa lihat sebenarnya ada materi tentang pekerja gitu ya, punya hak itu untuk memperoleh perlindungan tentang keselamatan dan kesehatan kerjanya. Terus perlindungan moral dan kesusilaan, perlindungan
perlakuan dia juga harus sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Terus untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh juga guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan namanya upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan sebagai dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 itu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan Pasal 87, setiap perusahaan ini wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ya. Jadi nanti kita juga akan mempelajari tentang manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Ketentuannya juga diatur gitu ya. Kita lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja di pasal 1 ayat 1 itu tercantum nih ya. Ada ruang lingkup undang-undang ini. Pertama adalah tempat di mana dilakukannya pekerjaan bagi suatu usaha. Terus adanya tenaga kerja yang berada di sana, terus adanya bahaya kerja gitu ya, dimunculkan dari pekerjaan. Terus juga ada penjelasan bahwa sumber bahaya itu bisa berhubungan dengan mesin-mesin gitu ya, atau alat-alat pekerjaan gitu, atau bahan-bahan, atau lingkungannya memang berbahaya, atau sifat pekerjaannya, atau memang proses produksi itu yang punya resiko. Nah, dasar hukum keselamatan kerja ini itu tentang kesehatan gitu ya. Kita lihat ternyata di tahun 2009 juga muncul nih di Undang-Undang Republik Indonesia tentang kesehatan. Misalnya upaya kesehatan kerja itu ditunjukkan untuk melindungi pekerja supaya hidup sehat gitu ya, terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Jadi ini juga ada salah satu latar belakang dari yang melandasi kenapa kita dalam bekerja itu harus selalu sehat. Upaya kesehatan kerja juga meliputi pekerjaan di sektor formal dan informal. Jadi itu semua sektor harus bermanfaat. Terus upaya kesehatan dimaksud juga itu berlaku bagi setiap orang gitu ya, selain pekerja yang berada di lingkungan tempat kerja gitu. Jadi misalnya dia statusnya bukan karyawan gitu ya. Biasanya tuh banyak yang gitu sih, bukan karyawan, tapi dia sebenarnya bekerja gitu. Jadi atau dia ada keperluan misalnya gitu, terus terjadi kecelakaan. Nah, orang itu juga dilindungi gitu. Terus pemerintah itu menetapkan standar kesehatan kerja sebagaimana yang dimaksud, dan pengelola tempat kerja itu wajib menaati standar tersebut gitu ya, dan bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja gitu. Makanya kenapa kawasan-kawasan misalnya seperti pabrik itu dia jadi tertutup sama orang luar ya, selain untuk keamanan, tapi ternyata karena undang-undang ini juga berkata kalau misalnya ada orang yang celaka di dalam wilayahnya, maka itu menjadi tanggung jawab yang punya usaha. Dasar hukum lainnya adalah di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kita lihat di pasal 165, itu isinya tentang pengelola tempat kerja itu wajib melakukan bentuk upaya kesehatan gitu ya, dalam hal mencegah, terus jangan meningkatkan resiko begitu, dan juga untuk mengobati dan pemulihan tenaga kerja. Pekerja wajib untuk menciptakan dan menjaga kesehatannya gitu ya, baik kesehatannya, tempat kerjanya, dan juga menaati peraturan gitu. Terus dalam menyeleksi pemilihan calon pegawai pada perusahaan, hasil pemeriksaan kesehatan fisik dan mental itu bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Jadi sebelum adanya tanda tangan kontrak, artinya perusahaan itu sebenarnya berhak untuk menolak misalnya kalau dinilai karyawan ini punya resiko misalnya. Terus ketentuan sebagaimana ayat 1, 2, 3 itu diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di pasal 166 disebutkan bahwa majikan atau pengusaha itu wajib menjamin kesehatan pekerja gitu ya. Terus yang kedua, majikan atau pengusaha juga harus menanggung biaya atas gangguan kesehatan akibat kerja gitu yang diderita oleh pekerja. Dan yang ketiga, pemerintah itu harus memberikan dorongan dan bantuan untuk melindungi pekerja apabila dizolimin lah sama yang tempat dia bekerja. Ini juga ada dasar hukum pertolongan pertama pada kecelakaan ya. Ini juga yang mendasari kenapa kalau misalnya ada kecelakaan kerja, maka memang secara prosedurnya itu pertolongan pertama itu harus diberikan. Karena itu sebenarnya ada
di pasal ini ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 531 bunyinya itu barang siapa menyaksikan sendiri ada orang di dalam bahaya maut, terus lalai dia diem aja memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya gitu ya, sedangkan dia sebenarnya bisa menolong, itu sebenarnya dia bisa kena bahaya, bisa kena hukum kurungan gitu ya, atau 3 bulan gitu ya, atau denda begitu. Ya orang juga takut kan untuk menolong karena dia juga takut misalnya malah dia yang celaka gitu ya. Tapi ternyata kalau kita diam aja, kita tidak menolong, dan bahkan pada saat kita diam saja dan orang itu mati gitu ya, kita malah bisa diancam dengan berbagai pasal begitu. Jadi selain kita kena pasal 531, kita bisa kena pasal 45, 165, 187 gitu. Jadi pasalnya banyak sekali gitu kalau kita diam saja melihat orang yang celaka. Pasal ini tuh sebenarnya berlaku bila pertolongan pertama dapat dilakukan tanpa membahayakan dirinya gitu ya. Nah, dalam tatanan dunia medis sebenarnya pelaku pertolongan pertama itu bagian dari penyelenggaraan jasa medis gitu. Dan dia juga harus menjaga kerahasiaan penderita yang ditolongnya. Itu juga diatur dalam KUHP gitu ya. Barang siapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia yang wajib menyimpannya oleh karena jabatan atau pekerjaannya baik yang sekarang maupun yang dulu. Terus dia bisa dipidana. Kalau misalnya kejahatan itu dilakukan yang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang lain. Suka lihat nggak orang-orang yang misalnya merekam kejadian kecelakaan misalnya gitu ya, terus dia menyebarluaskan misalnya gitu. Nah ini karena dia sebenarnya adalah saksi sebuah kecelakaan, seharusnya dia tidak boleh untuk menyebarkan. Dan ada pasal-pasal yang sebenarnya berkaitan dengan perilaku itu selain Undang-Undang ITE tentunya, tapi pada pasal ini pun berlaku. Jadi kalau kita melihat seseorang kecelakaan terus kita malah tidak menolong, malah kita sibuk merekam, terus supaya kita dapat subscriber segala macam itu, kita malah bisa jadi kena pidana gitu ya. Jadi hati-hati dan bijaklah menggunakan handphone kalian. Ini bahan bacaan yang bisa dipakai kalau misalnya mau dibaca, bisa coba dicari. Lalu kita akan lanjut ke video berikutnya, video 10.3 ya. Kalau ada pertanyaan bisa email ke saya atau direct message lewat pesan Instagram saya. Juga bisa mendengarkan cerita saya yang lain tentang pariwisata di Pratiwisata Spotify.